Novel Raja Tertinggi. Bab 1231. Mu tampak seperti sedang mengenang dan menantikannya. Lagi pula, untuk seniman bela diri manapun, akan sangat senang melihat orang kuat dari level ini bertarung lagi. Saya kira seluruh Jianghu menantikan konferensi Jianghu ini, pertempuran antara pria tua tanpa tulang dan Wang Lufang. Omi menyayangkan bahwa meskipun Omi tahu tentang majelis Jianghu, Omi tidak pernah sekalipun menghadirinya. Majelis Jianghu terakhir adalah 30 tahun yang lalu, ketika Omi masih berada di dunia lain. Dan dua majelis seni bela diri terakhir adalah 60 tahun yang lalu, ketika Omi masih belum terikat dalam tubuh ayah dan ibunya. Jiang Allblood, yang diam, menghela nafas, saya sudah menghadiri 4 turnamen Jianghu. Wow, semua orang berseru, pengemudi yang sangat tua. Oh, konferensi Jianghu diadakan setiap 30 tahun sekali. Setiap kali saya hadir, saya menemukan bahwa banyak orang terkuat yang hadir terakhir kali hilang. Dalam hidup saya dapat menghadiri konferensi Jianghu kelima, itu sepadan, hahaha. Ngomong-ngomong, Patua tanpa tulang dan Wang Lufang, masih beberapa tahun lebih muda dariku, itulah perbedaan bakat. Omi bertanya, Paman Izzy, berapa lama lagi konferensi Jianghu ini? Ada sekitar 2 bulan lagi. Saya pernah mendengar bahwa banyak sekte mulai bersiap sekarang. Kami, gerbang tak berujung, baru saja mulai, tetapi siapapun dapat pergi ke konferensi Jianghu. Apakah kami, gerbang tak berujung, akan menunjukkan wajah kita? Omi tersenyum, lebih dari sekedar menunjukkan wajah kita. Sekarang gerbang tak berujung kita baru saja berkembang selama setengah tahun. Inilah saatnya kita perlu menempatkan reputasi kita di luar sana. Tentu saja kita perlu menunjukkan gerbang tak berujung kita. Mu tersenyum, Gwyn Lightning. Jika Anda bisa mendapatkan konferensi Jianghu, ahli terkuat di tingkat master lengkap, maka gerbang tak berujung kami akan menjadi hit meskipun saat ini gerbang tak berujung kami dikenal oleh banyak sekte. Itu hanya sekte. Banyak dari mereka di Jianghu tidak diketahui. Jika kita menjadi hit, maka pasti akan ada banyak orang yang akan bangkit dan menyembah gerbang tak berujung kita di masa depan. Bisa tumbuh sekali lagi. Omi berkata, saya sendiri tidak bisa melakukannya. Tingkat kesempurnaan leluhur, saya akan mengambil yang pertama, istri saya akan mengambil yang kedua, paman muda Anda akan mengambil yang ketiga, lalu, Jiang darah tua, Anda akan mengambil yang keempat. Baiklah, kita akan membahas 4 yang pertama, agar lebih sensasional. Semua orang berkata dalam hati mereka, Anda terlalu ambisius, 4 besar semuanya tertutup. Mu sedikit tertekan, mengapa dia ingin Yan Xingyi mengambil posisi kedua? Dalam hati Omi, apakah dia masih bukan tandingan Yan Xingyi, seorang vagina? Muyu tidak yakin, dia harus menemukan Omi nanti untuk teori tentang hal itu, dan dengan cara, dia belum memotong giginya dengan Yan Xingyi. Darah tua Jiang tertawa, Tuan Muda Feng, Anda tidak boleh bercanda, konferensi Jianghu sekuat awan, bagaimana saya bisa mengambil yang keempat dalam daftar penyelesaian? Omi berkata, jika saya mengatakan Anda bisa, Anda bisa. Jangan lupa, Anda sekarang adalah murid generasi pertama gerbang tak berujung kita. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membimbing Anda dalam 2 bulan ini. Saya telah kepercayaan pada saya dan kepercayaan pada Anda. Jiang Allblood, tidakkah Anda ingin memiliki kemuliaan penuh sebelum hari besar tiba? Jiang Laoblood tampak bersemangat sejenak, lalu mengangguk. Bagus, kalau begitu aku akan menjadi gila, atau aku akan mati dalam beberapa tahun pada hari kedaluarsaku, dan tidak ada berita tentangku yang akan terdengar dari sungai dan danau sejak itu. Jadi bukankah itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia ke dunia? Itu benar untuk berpikir begitu. Hahaha, aku hanya takut, ada banyak orang yang ingin bersenang-senang sebelum mereka mati. Jiang Laoblood tertawa, belum lagi, hantu-hantu tua dari sekolah naga ilahi yang pada tingkat master yang sempurna semua harus ingin melihat sekilas pemandangan sebelum hari besar. Jika tidak, siapa yang tahu jika mereka masih memiliki kehidupan untuk berpartisipasi dalam konferensi Jianghu berikutnya. Omi menambahkan, selanjutnya, almarhum leluhur adik Qinren Anda harus menempati posisi pertama, dan Peri Bunga menempati urutan kedua. Oh, adik perempuan itu mengangguk, seolah-olah dia tertarik pada diri sendiri. Diri percaya diri, sementara Peri Bunga mengerutkan kening untuk sementara waktu. Peri Bunga adalah istrimu yang Zongqi tengah, Xiao Meng, kamu harus menempati posisi pertama. Baiklah. Omi menambahkan, Tuan Sekte awal, dari 10 besar, kami akan mengambil semuanya. Semua orang sekali lagi ketakutan setengah mati oleh Omi, ambisi yang terlalu besar, kecuali Zongqi Grand Perfection. Omi ingin mengurus semua yang pertama. Tidak akan ada persaingan di bawah Master Clan, hanya di atas Master Clan yang memenuhi syarat untuk menunjukkan tangan mereka di konferensi Jianghu. Omi berkata, kami telah memasuki batu memori, kami telah terpapar dengan keterampilan seni bela diri dari karakter zaman kuno, jadi sepertinya tidak berlebihan bagiku untuk meminta kalian semua untuk mengambil tempat pertama, kalian semua harus memilikinya. Percaya pada dirimu sendiri, baiklah, dalam 2 bulan ke depan, kalian semua berlatih sekeras mungkin. Apakah gerbang tak berujung kita dapat menonjol atau tidak dalam konferensi Jianghu ini tergantung pada seberapa keras kalian semua bekerja. Ayo, ayo. Semua orang berteriak bersama, semua bertekad untuk bertarung sampai mati. Setelah itu, semua orang bubar.
karena sudah larut, dan kembali ke kamar mereka untuk tidur. Pagi-pagi keesokan harinya, Omi bangun. Paman Getawai, selamat pagi. Omi menyapa Mu Xiao ketika dia melihatnya. Yah, pagi, omong-omong, petir angin, mengapa kamu mengatakan tadi malam bahwa aku mengambil tempat ketiga di tingkat kesempurnaan leluhur? Istri gurumu mengambil tempat kedua. Paman Izzy punya masalah dengan itu. Tentu saja aku punya pendapat, setidaknya aku mantan Demon Master. Apakah menurutmu aku tidak sebaik istri gurumu? Itu seperti meremehkanku, aku tidak tidur nyenyak sepanjang malam ini. Oh, baiklah, aku akan menyuruh senseiku memotongmu sedikit. Itulah yang akan saya lakukan, katamu yang sibuk. Bagus, kalau begitu kamu tunggu di sini dulu, aku akan pergi meminta istri guruku untuk datang. Kita akan pergi mencari istri gurumu bersama-sama. Tidak, kamar kerja istri guru saya tidak boleh dimasuki. Tenang, Omi tiba di luar kamar bibi gurunya, di mana dia sudah bangun dan berdandan. Si Sun Yang, Fenger, masuk. Omi memasuki kamar Sin Yang dan tersenyum. Sin Yang telah mendandani dirinya dengan sangat indah lagi. Yan Xinyi terkikik pada Omi dan berkata, si Sun Yang telah menua jauh lebih tua daripada saat terakhir kali dia bertemu dengan tuanmu. Dan ketika dia pertama kali bangun di pagi hari, dia bisa melihat tanda kaki gagak di sudut-sudut tubuhnya. Mata, Sensei, setiap orang harus menua suatu hari. Dibandingkan dengan rekan-rekanmu, kamu sudah muda dan cukup cantik. Juga, ya, katakan padaku, Windy, untuk apa kamu mencariku? Mu berkata kepadaku kemarin bahwa kamu mengambil posisi kedua, dan yang ketiga tidak yakin, dan secara khusus mengisyaratkan di depanku bahwa dia ingin bertemu denganmu untuk sesi sparring. Oh, ya, tapi dia jelas bukan lawanku. Sensei sangat percaya diri. Itu perasaan saya sendiri. Saya biasanya melihatnya berlatih dengan pedangnya. Beberapa kali dia sepertinya sengaja berlatih melawan saya seolah-olah dia ingin menunjukkan sisi kuatnya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa ke mataku lagi. Omi tertawa dalam hatinya. Mu Yihao benar-benar ingin menarik perhatian istri gurunya dan mulai mencoba mencari cara untuk mendekatinya. Tapi sayangnya, sepertinya itu sedikit gagal. 1232. 10 menit kemudian, Mu dan Yan Xinyi berhadap-hadapan, berdiri di atas sebidang tanah datar. Mu Yihao berkata, Nyonya Yan, tolong ajari aku lebih banyak. Kakakmu tidak harus sopan, panggil saja aku Yan Xinyi. Oh, bagus, kalau begitu aku akan memanggilmu Xinyi. Katamu tanpa malu-malu, dengan sengaja mencoba mendekatinya, dan Yan Xinyi sedikit mengernyit, seolah-olah dia agak menolak dipanggil seperti itu oleh orang lain. Xinyi, lakukan, aku tidak akan membiarkanmu. Setelah mengatakan itu, Mu Yuton datang menyerbu dengan pedangnya terhunus. Omi memperhatikan dari samping. Raut wajah Xinyi cukup tenang, sangat santai dan nyaman mengangkat pedangnya untuk menemuinya. Hanya dalam belasan ronde, Xinyi sudah mengambil posisi dominan, menyebabkan Mu sangat pasif untuk bertahan melawan pedang Xinyi. Mu benar-benar tercengang saat ini. Itu hanya selusin putaran dan dia merasa jika dia tidak dipimpin oleh hidungnya, dia akan langsung kalah. Bagaimana ini? Yan Xinyi begitu kuat. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa menerima ini? Tangan dan kaki Mu Yi sangat lelah untuk menghadapi gerakan pedang Yan Xinyi. Dia sangat frustrasi. Dia masih ingin mengejar Yan Xinyi dan menjadikannya salah satu istrinya. Tetapi saat ini, dia bahkan tidak cocok, membuat kepercayaan dirinya sangat frustrasi. Sial. Tiba-tiba, Yan Xinyi mengarahkan pedangnya ke gagang pedangmu, dan pedangmu terlepas. Karena frustrasi batinnya, Mu tidak sepenuh hati dan mengakhiri duel lebih awal. Saudaramu, mengapa sepertinya Anda tidak memiliki semangat, atau Anda tidak akan kalah begitu cepat? Kata Yan Xinyi. Mu berkata, Yan Xinyi, saya kalah, bahkan jika saya merespons dengan kekuatan penuh saya hanya akan bertahan 10 ronde lagi. Saya mulai menuju kekalahan segera setelah saya melakukannya. Oh, ini hanya luka potong dan kering. Baiklah, aku harus mulai bekerja. Yan Xinyi berbalik dan berjalan pergi. Omi menepuk pundak Mu Yuyao dan tersenyum. Paman Yuyao, bagaimana dengan istri guruku yang lebih kuat darimu? Kamu yakin sekarang? Oh, tidak bisakah aku diyakinkan? Mengapa istri gurumu begitu kuat? Paman Izzy, masih ada 2 bulan tersisa sebelum konferensi Jianghu. Tingkatkan latihanmu dalam 2 bulan ini. Meskipun kamu mungkin tidak dapat melampaui istri guruku, tetapi bukan tidak mungkin untuk memenangkan tempat ketiga dalam kesempurnaan leluhur. Tingkat, istri gurumu adalah seorang wanita, tetapi dia sangat kuat. Bagaimana aku bisa malu? Katamu dengan wajah frustrasi. Omi berkata, sejak tuanku mengetahui kematian tuanku, Shifuku telah memasuki aula seni bela diri dengan sepenuh hati. Jadi dalam 6 bulan terakhir keterampilan seni bela diri Shifuku telah meningkat jauh lebih banyak daripada pada awalnya. Dia jantung sekarang memiliki keadaan pengosongan total, tanpa keinginan. Saya pikir ini mungkin memiliki alasan yang sangat cocok dengan dao bela dirinya. Saya sekarang bertanya-tanya apakah istri guru saya mencoba menyalip saya. Mu sibuk berkata, itu tidak mungkin. Keterampilan seni bela diri Anda jelas jauh lebih tinggi daripada istri guru Anda. Saya juga pernah berdebat dengan Anda dan kalah dalam satu gerakan. Omi tertawa, Paman Xiao. Bukan karena aku memukulmu sebenarnya, barusan,
Istri guruku tidak mengeluarkan kekuatan penuh untuk berdebat denganmu. Rasanya dia berdebat denganmu seperti kamu sedang bermain rumah. Apa? Mu Yuyao memandang Omi dengan tidak percaya. Barusan begitu kuat dan ini tanpa dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Oh, Paman Izzy, ayolah, aku akan membimbingmu hari ini. Kamu pasti akan meningkat pesat. Omi segera membimbing Mu Yuyao selama sehari. Mu Yuyao memang sangat diuntungkan. Keterampilan pedangnya dan semacamnya meningkat pesat, dan pemahamannya tentang gao bela diri juga semakin dalam. Pada malam hari, batin Mu Yuyao sangat percaya diri dalam mendapatkan yang ketiga. Tempat di tingkat sempurna Majelis Jianghu. Keesokan harinya, Omi menginstruksikan Jiang Lao Blood untuk hari lain, dan Jiang Lao Blood juga telah meningkat pesat. Agar mereka menjadi lebih baik lagi, Omi memiliki Mu dan Jiang All Blood selama 2 bulan berikutnya, terus-menerus bertarung satu sama lain setiap hari. Pada hari ketiga Omi memanggil semua 9 muridnya, 9 kepala si Cloud Band sebelumnya. Pemilik 2, pemilik 3, pemilik 4, pemilik 5, pemilik 6, pemilik 7, pemilik 8, pemilik 9, dan pemilik 10. Tuan, murid masuk. Ke-9 dari mereka menjawab dengan keras pada saat yang bersamaan. Orang-orang ini, Omi tidak repot-repot mengingat nama mereka, jadi dia memanggil mereka dengan urutan yang sama seperti bos Haiyun Band mereka sebelumnya, Pion 2, bos kedua dari Haiyun Band sebelumnya, dan seterusnya. Dan Possession One itu Jiang Darah Tua. Omi menganggukkan kepalanya dan melirik 9 muridnya. Yang tertua dari 9 murid ini sudah berusia lebih dari 120 tahun. Yang termuda, juga berusia 80 tahun. Semuanya lebih tua dari Omi. Kali ini, kalian juga akan pergi ke konferensi Jianghu bersama-sama. Dan ketika saatnya tiba, jangan mempermalukan saya. Hari ini, saya akan mengajari Anda teknik terbaik dari gerbang tak berujung, kungfu tanpa akhir. Saya akan menjelaskannya secara rinci. Intisari Kungfu Endless dengan kalian semua dengan hati-hati. Saya harap kalian semua memiliki kekuatan. Di sore hari, saya akan menganalisis dan membimbing seni bela diri Anda satu persatu. Hari ini, saya pikir, selama Anda tidak bodoh, Anda seni bela diri pasti akan mendapatkan cukup banyak. Terima kasih Tuan. Baiklah, tidak ada lagi omong kosong. Mari kita mulai dengan kungfu tanpa akhir. Ya, Endless ini adalah seni bela diri yang saya ciptakan sendiri ketika saya melangkah ke klan Endless hanya mewakili sikap bergerak, dan turunannya dapat diperluas menjadi teknik pedang tanpa akhir, teknik pedang tanpa akhir, tinju tanpa akhir, dan sebagainya, tergantung pada jenisnya. Senjata yang biasa kamu gunakan. Omi menjelaskan satu persatu. Proses spesifik tidak diceritakan secara rinci. Hari ini, Omi menghabiskan seluruh waktunya untuk 9 murid ini, yang bakatnya tidak terlalu kuat tetapi juga tidak terlalu buruk, dan masing-masing dari mereka telah banyak meningkatkan keterampilan seni bela diri mereka sepanjang hari. Baiklah, selama 2 bulan ke depan, kalian semua harus meningkatkan latihanmu setiap hari. Ya Tuan. Pada hari keempat, Omi kembali untuk mengajar istrinya, Qin Ren, dan Xiao Meng. Dengan cara ini, Omi menghabiskan 1 bulan mengajar orang lain dalam seni bela diri, menyampaikan esensi dari teknik tak berujungnya. Hanya tersisa 1 bulan terakhir sampai konferensi Jianghu. Bulan terakhir ini, aku akan menghemat waktuku untuk diriku sendiri. Ucap Omi diam-diam. Meskipun Omi sudah sangat yakin untuk mendapatkan tempat pertama di kelas kesempurnaan leluhur, Omi harus lebih kuat lagi. Begitu kuat sehingga dia bisa menantang kesempurnaan leluhur, meskipun itu sama sekali tidak mungkin. Namun, persyaratan Omi tidak tinggi. Bahkan jika dia hanya bisa mengalahkan yang terlemah dari kesempurnaan Master Clan, dia akan puas. Mengalahkan kesempurnaan agung leluhur yang terlemah, reputasi ini jauh melampaui tempat pertama kesempurnaan agung leluhur. Di permukaan laut, Omi berdiri sendirian, dan di kejauhan, api kecil dan hitam kecil sedang menonton. 1233. Life Blood Heading. Buka. Kekuatan Omi langsung meningkat setidaknya puluhan kali setelah menyalakan Life Blood Heading. Sosok Omi terbentang di laut. Swoosh. Sekitar 30 detik kemudian, siluet Omi berhenti. Omi merasakan kelemahan sesaat, penyembunyian darah hidupnya hanya bisa bertahan selama 30 detik, dan setelah 30 detik, seluruh tubuhnya tidak berdaya, bahkan meridiannya sakit. Namun, itu jauh lebih baik dari sebelumnya, ketika meridian langsung dihancurkan dan dia akan mengalami koma setidaknya selama setengah tahun. Tapi sekarang hanya kelemahan dan rasa sakit di seluruh tubuh, dan ini karena Omi telah menggantikannya. Meridian di Black Jiao. Pada saat itu, Little Black segera bergegas, dan Omi lelah beristirahat di Little Black. Little Blackie bertanya, Kakak Chen, mengapa kamu terus membuka Life Blood Hidden? Kamu sudah membukanya beberapa kali hari ini. Omi tersenyum, aku sedang meneliti. Meneliti apa? Bukankah darah kehidupan ini tersembunyi dari keluargamu? Ya, ini adalah pusaka keluargaku, tapi aku ingin terus mengoptimalkan dan mengubahnya. Apa yang dikatakan tentang fakta bahwa aku koma selama setengah tahun ketika aku melemparkan Life Blood Hide dan meridianku hancur total. Tapi sekarang saya tidak akan koma, saya hanya kesakitan dan kelemahan, itu adalah pengoptimalan. Ini berarti bahwa teknik penyelamatan hidup yang diturunkan dari keluarga saya ini dapat dioptimalkan menjadi teknik pertempuran. Saudara Chen, bagaimana Anda ingin mengoptimalkannya? Api kecil sibuk bertanya. Omi berkata,
Saya ingin terus bereksperimen untuk melihat apakah saya dapat membuat Life Blood Chain lebih eksplosif. Saya punya ide sekarang. Life Blood Chain saya dapat bertahan selama 30 detik jika saya mengurangi durasinya. Misalnya, bertahan selama 20 detik. Lalu bisakah daya ledaknya lebih kuat? Contoh lain, berapa banyak lagi daya ledak yang bisa ditingkatkan dengan mengurangi durasinya menjadi 10, 5, atau 3 detik? Apakah itu juga tidak apa-apa? Secara teoritis dengan mengurangi durasinya, maka kekuatan ledakan seketika pasti dapat ditingkatkan, dan aku terus-menerus bereksperimen dengannya sekarang. Juga, setelah aku mengganti Meridian Blacky, setiap kali aku melemparkan Life Blood Hidden, meskipun itu tidak akan berhasil. Menghancurkan, ada beberapa kerusakan, tetapi saya menemukan bahwa setiap kali Meridian rusak, mereka akan memperbaiki diri mereka sendiri, yang merupakan penemuan yang mengejutkan. Jadi, saya terus menghancurkan Meridian, lalu memperbaikinya, lalu menghancurkannya lagi, lalu memperbaikinya mereka lagi, dan perkembangan konstan antara penghancuran dan perbaikan ini secara teoritis adalah cara untuk terus merangsang Meridian menjadi lebih keras. Menteri, Meridian klan naga kami dapat diregenerasi meskipun dihancurkan, jadi Anda dapat memperbaikinya setiap kali Anda menghancurkannya. Ya, itu sebabnya aku bisa tetap tidak sadarkan diri dan menggunakan Life Blood Hidden terus-menerus. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada Blacky untuk ini. Chen, kamu benar-benar terlalu pintar, kamu bisa berinovasi dalam segala hal, aku dan Blacky mendukungmu. Baiklah, aku akan istirahat. Omi beristirahat selama 1 jam, seluruh tubuhnya penuh kekuatan lagi. Dia kembali ke puncaknya, Meridian yang rusak 1 jam yang lalu sekarang diperbaiki dan selesai. Setelah diperbaiki, Omi mulai meneliti dan bereksperimen lagi. Buka, darah kehidupan tersembunyi. Begitu saja, Omi tidak hanya membuka, menghancurkan, memperbaiki, membuka. Hancurkan, perbaiki. Siklus berlanjut belasan kali sepanjang hari dan hingga larut malam sebelum Omi kembali ke rumah. Keesokan harinya, Omi pergi ke laut yang tenang lebih awal lagi bersama Blacky dan Little Fire, mengulangi kejadian hari sebelumnya. Sebelum seseorang menyadarinya, hampir 20 hari telah berlalu. View, bagaimana kabarmu, Chen Chen? Little Black sibuk bertanya. Ya, Menteri, Anda telah mengulangi ini selama 20 hari, dan darah kehidupan tersembunyi telah dibuka lebih dari 200 kali. Hahaha, Umi tertawa. Omi berkata, setiap usaha akan dihargai, itu hanya masalah apakah hadiahnya besar atau kecil. Dalam 20 hari ini, jumlah total aku telah membuka Life Blood Hidden hampir 300 kali, dan aku sudah bisa perlahan-lahan mengetahui pintu Life Blood Hidden. Benda ini, jika itu orang lain, mereka mungkin hanya bisa menggunakannya sekali seumur hidup, karena jika mereka menggunakannya, mereka akan menjadi tidak berguna, jadi secara alami, mereka tidak akan bisa meneliti pintu manapun. Tapi aku sudah menggunakannya hampir 300 kali, dan sejujurnya, itu benar-benar keuntungan besar. Saudara Chen, jangan menjual dirimu pendek. Omi berkata, sekarang saya dapat mengurangi durasi Life Blood Hidden saya menjadi sekitar 25 detik, dan pada saat yang sama, saya telah menggandakan jumlah pengiriman energi darah per detik. Hanya itu yang bisa saya lakukan sekarang, dan itu semua yang bisa saya lakukan untuk menjaga Meridian saya tetap utuh pada tingkat ini tanpa langsung runtuh. Menteri, jika Anda mengurangi waktu menjadi 25 detik dan menggandakan pengiriman energi darah, bagaimana kekuatan Anda dibandingkan sebelumnya? Dibesarkan berapa banyak? Tanya Little Black. Omi menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang membutuhkan lawan untuk mendukungnya. Kakak Chen, lalu cepat kembali dan biarkan Mufri, atau istri gurumu, datang dan menggagalkanmu. Omi terdiam. Mereka tidak bisa menggagalkan saya lagi. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan saya tanpa saya menyalakan Life Blood Hidden. Setelah saya mengaktifkan Life Blood Hidden, di mana mereka masih lawan saya. Belum lagi, saya bahkan lebih bukan lawan sekarang karena saya dioptimalkan ke versi 3.0. Versi 3.0. Mengapa tidak 2.0? Atau 1.0? Hehe, itu komentar acak saya sendiri. Jika pusaka keluarga saya, Life Blood Hidden, adalah versi generasi pertama, yaitu versi 1.0, maka setelah saya mengganti Blacky Swap itu adalah versi 2.0. Dan sekarang, saya sudah menguranginya. Waktu menjadi 25 detik dan menggandakan jumlah darah, yang merupakan pengoptimalan ketiga, ini versi 3.0. Wow, saudara Chen sangat pintar, gambar yang sangat jelas. Omi tanpa suara memutar matanya, dia hanya meniru beberapa pembaruan perangkat lunak, itu tidak ada hubungannya dengan menjadi pintar, menyanjung tanpa pandang bulu. Omi tiba-tiba berkata dengan emosi yang dalam, sebenarnya, setiap dari kita yang berlatih seni bela diri, sebelum melangkah ke alam Master Clan, kita tidak memiliki versi, atau kita menggunakan versi lain. Setelah melangkah ke alam Master Leluhur, masing-masing orang harus memahami seni bela diri dan kemudian membuat seni bela diri mereka sendiri, dan setiap seni bela diri yang dibuat sendiri setara dengan perangkat lunaknya sendiri. Setelah itu, seni bela diri yang dibuat sendiri oleh setiap orang, pengoptimalan dan peningkatan selanjutnya, setara dengan versi perangkat lunak terus meningkat, dan pada akhirnya versi apa yang dapat ditingkatkan tergantung pada bakat dan kemampuan masing-masing orang.
Seni bela diri yang saya ciptakan sendiri, Endless dapat disamakan dengan perangkat lunak, seperti halnya seni bela diri buatan sendiri dari klan kuat lainnya. Kak Chen, kapan kamu akan mengupgrade Endless ke versi 2.0 juga itu akan menyenangkan. 1234. Oh, saya tidak tahu apakah itu dianggap sebagai peningkatan. Saya berada di dunia lain sebelumnya. Ketika saya memasuki batu memori, saya bertemu dengan Yang Nuan, dan menemukan bahwa Yang Nuan berada di alam yang sama dengan saya, tetapi jauh lebih kuat dari saya, yang merupakan salah satu alasan, pemahaman seni bela diri, dan alasan lain, pemahaman Yang Nuan tentang dao bela dirinya, dan memahami tingkat kedua. Setelah itu, saya mendapat inspirasi Yang Nuan, dan saya juga mulai sangat memahami seni bela diri saya, dan untungnya, saya juga memahami tingkat kedua seni bela diri saya, dan kemudian, seni bela diri saya meningkat jauh lebih banyak, dan saya bisa bertarung dengan Yang Nuan. Jadi, saya tidak tahu apakah ini dianggap sebagai upgrade, tetapi jika ya, maka Endless saya, sudah versi 2.0. Saudara Menteri, itu pasti penting, haha. Little Black sibuk berkata, kalau begitu mari kita mulai versi 3.0 dengan cepat. Oh, itu mudah untuk dikatakan. Tetapi saya benar-benar tidak tahu bagaimana lagi saya dapat mengoptimalkan seni bela diri ini. Saya tidak tahu. Saya sudah mencapai tingkat kedua pemahaman tentang seni bela diri ini. Kecuali, masih ada pemahaman yang lebih dalam, misalnya pemahaman tingkat ketiga. Dalam hal ini, seni bela diri ini, saya akan mengoptimalkannya ke versi 3.0. Baiklah, Menteri, mari kita hentikan omong kosongnya. Mari kita pikirkan sekarang, di mana menemukan orang yang kuat untuk menguji Lifeblood Hidden versi 3.0 milikmu. Oke, tapi kemana? Saudara Chen, mengapa Anda tidak pergi ke Sekte Naga Ilahi dan mencari penyihir tua bernama Wang Yang? Satu-satunya kesempurnaan guru leluhur yang kuat yang pernah Anda hubungi sejauh ini adalah penyihir tua ini. Menggunakannya untuk menguji Lifeblood Hidden versi 3.0 milikmu adalah yang paling cocok. Tapi bagaimanapun juga, aku hanya berada di alam Master Sekte yang lengkap. Alam itu adalah jurang yang tak dapat diatasi. Jika Lifeblood Hidden versi 3.0 milikku bahkan bukan lawan, bukankah itu akan menjadi kematian di ambang pintu? Tidak ada apa-apa. Saudara Chen, jangan khawatir, api kecil dan saya akan membantu. Jika Anda benar-benar tidak terkalahkan, kami akan melemparkan bola asap itu dan kemudian dengan kecepatan kami, tidak akan menjadi masalah sama sekali untuk membawa Anda pergi. Omi mengangguk dan tersenyum, baiklah, ayo pergi, aku akan meminjam beberapa pelet asap darimu, lalu kita akan berangkat ke Sekte Naga Ilahi. Namun, aku akan bertopeng, jadi jangan biarkan penyihir tua itu tahu itu aku, dan kalian akan disembunyikan saat itu juga. Kenapa kamu bertopeng? Lagi pula, aku sekarang adalah kepala sekte, aku tidak bisa lari dari para biarawan lebih baik berhati-hati. Setelah bersiap-siap, Omi membawa Little Black dan Little Fire bersamanya dan segera meninggalkan pulau menuju daratan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Omi meninggalkan pulau itu. Dalam beberapa jam, Omi dan yang lainnya tiba di dekat Sekte Naga Ilahi. Little Black, kamu sedikit lebih besar, tunggu saja kami di sini di kejauhan, aku akan baik-baik saja sebelum Little Fire dan aku. Oke. Tubuh Little Fire bisa menyusut ke atas dan ke bawah, sehingga dia bisa membantu Omi di saat kritis tanpa harus mengungkapkan identitasnya. Pada saat ini, di salah satu aula utama Sekte Naga Ilahi, seorang wanita tua sedang melihat sebuah gulungan. Lukisan ini adalah seorang pria. Pria itu hanya tampak berusia 40-an. Wanita tua ini adalah leluhur Sekte Naga Ilahi, Wang Yang. Terakhir kali Omi melihat dua leluhur Sekte Naga Ilahi keluar dari gerbang, Omi curiga pasti ada alasan lain mengapa mereka keluar dari gerbang. Sekarang tampak jelas bahwa itu karena konferensi Jianghu sekali setiap 30 tahun. Tetapi Omi tidak memikirkan konferensi Jianghu pada waktu itu, jadi... Saya tidak tahu. Wanita tua Wang yang memandang pria muda di lukisan itu dan berkata, Guan tua, 100 tahun telah berlalu sejak kematianmu, Ternyata pemuda dalam lukisan itu adalah suami dari penyihir tua saat itu. Hanya saja, dia meninggal pada usia 40, dan sekarang, 100 tahun telah berlalu. Guan tua, jangan khawatir, saya tidak akan membuat Anda menunggu lama. Saya tidak memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup, segera itu akan menjadi hari besar, dan kemudian kita suami dan istri bisa bersama lagi, memperbaharui hubungan cinta yang kita miliki 100 tahun yang lalu. Pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba menggerakkan alisnya dan berkata, siapapun yang ada di atap di luar, turunlah. Wanita tua itu sangat marah, berani berdiri di atap aula utama tempat dia berada. Omi langsung terbang turun dan berdiri di pintu masuk aula utama. Wanita tua Wang yang melihat bahwa itu adalah seorang pria berpakaian hitam bertopeng dan mendengus, seorang pria berpakaian hitam. Sudah lama sekali saya tidak melihat seorang pria berpakaian hitam, dan itu hanya kesempurnaan Zongxi, sungguh kematian. Mengharapkan. Omi mengubah suaranya dan berkata, Wang Yang, hari ini aku datang untuk mencarimu dengan sengaja. Selama bertahun-tahun, kamu pikir aku benar-benar hanya seorang Zongxi Perfection. Salah, aku sengaja bersembunyi. Kata Omi. Sepertinya Yang Mulia mengenalku, jangan lepas topengmu dulu. Omi tertawa, maaf Anda bisa melepasnya sendiri jika Anda bisa.
Mencari kematian. Wanita tua itu memiliki temperamen yang sangat buruk dan marah ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak, dia pergi untuk membunuh Omi dalam sekejap mata. Omi sudah siap. Darah kehidupan tersembunyi. Buka. Tiba-tiba, Life Blood Hidden versi 3.0 membuat kekuatan Omi berlipat ganda. Persis berapa banyak Omi telah berlipat ganda. Singkatnya, tidak dibuka dan dibuka. Persis sama dengan dua orang. Barusan masih terasa sangat kuat. Hampir menindas dia tidak bisa terengah-engah. Tetapi pada saat ini, wanita tua Wang yang tidak merasa banyak, hanya sedikit lebih. Yay! Omi langsung bergembira. Ini berarti kekuatannya setelah membuka Life Blood Hidden akan mengimbangi perbedaan di alam antara kesempurnaan dan kesempurnaan yang luar biasa. Ini berarti bahwa Omi benar-benar bisa bertarung dengan tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Bas. Wanita tua Wang yang juga tidak menggunakan pedang. Keterampilan seni bela dirinya adalah menggunakan telapak tangannya. Telapak tangan Wang yang menebas Omi, seolah-olah pedang berat yang sangat tebal sedang menebas. Omi juga menghunus pedangnya. Omi menggunakan seni bela diri. Secara alami tidak ada habisnya. Darah kehidupan yang tersembunyi hanyalah kekuatan untuk menambah kekuatan. Dan menambah kekuatan setelah atau mengandalkan gerakan seni bela diri asli. Sial. Pedang Omi dan telapak tangan Wang yang langsung berbenturan. Wang yang merasa bahwa di telapak tangannya, banyak tanda darah muncul dalam sekejap. Dan sekarang semua orang, Wang yang adalah tipe kekuatan yang kuat tidak terampil, sekarang menderita serangan pedang Omi, membuatnya sangat ngeri. Keterampilan pedang Omi sudah halus, tak perlu dikatakan. Terlebih lagi, kekuatan, kecepatan, dan reaksi Omi juga sangat luar biasa, hampir melampaui penampilannya. Hanya pada saat inilah Wang yang percaya bahwa pria berbaju hitam ini mungkin benar-benar menyembunyikan wilayahnya. Hanya saja Omi juga tidak mudah, pedang Omi hampir terasa akan patah karena telapak tangan Wang yang terlalu kuat. Selain itu, Omi hanya memiliki waktu 25 detik, dan pada saat ini pertukaran pukulan telah berlalu sekitar 3 detik, waktu terlalu berharga bagi Omi. 1235. Omi berkata dalam hati, tidak, aku tidak bisa melawannya dengan keras. Penyihir tua ini jelas ahli kelas berat, ilmu pedangku sangat terampil, aku harus menggunakan kekuatanku yang tak ada habisnya untuk keuntunganku. Omi mengubah metode serangannya, pedangnya meluncur ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, perubahannya tak berujung dan tak terduga. Wang yang tidak bisa menghadapinya, matanya melayang, dan dia segera kehilangan bayangan pedang Omi, yang hampir mengakhiri ritme, dan tentu saja, di detik berikutnya, Omi menembus telapak tangannya dengan pedangnya. Ah, Wang yang memekik. Bang, Omi menendang perut Wang yang, membuatnya terbang beberapa puluh meter jauhnya. Sampai saat ini, Life Blood Hide milik Omi hanya digunakan kurang dari 10 detik. Kurang dari 10 detik untuk mengalahkan Wang yang ini adalah ritme kekalahan total ah. Omi senang, sepertinya Life Blood versi 3.0 gaib sudah begitu kuat sehingga bisa mengabaikan perbedaan alam, bagus. Omi melemparkan kalimat, Wang yang, aku tidak akan membunuhmu hari ini, jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, Omi segera terbang. Di udara, api kecil keluar dan menghilang dalam sekejap mata. Wang yang menutupi tangannya yang berdarah dan berlari keluar, Omi sudah menghilang. Sialan, siapa itu? Wang yang mengamuk. Pada saat itu, kakak laki-laki Wang yang keluar, itu adalah leluhur lain dari sekolah naga ilahi yang jauh lebih kuat. Leluhur ini, jauh lebih kuat dari Wang yang. Alasan mengapa Omi buru-buru pergi adalah karena dia takut bertemu dengannya, bagaimanapun juga. Omi tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Saudari Wang, apa yang terjadi? Entahlah, barusan datang seorang pria berbaju hitam, hanya saja, dan pergi dengan tergesa-gesa, dan tanganku terluka olehnya. Siapa yang mencoba menyakitimu? Aku tidak tahu, pucat sibuk datang dan pergi. Aku akan pergi melihat. Sayangnya, Omi sudah pergi jauh. Kecepatan Little Fire sebenarnya adalah kecepatan yang bisa dibandingkan dengan mesin terbang. Kakak Chen, bagaimana kekuatan Life Blood Hidden versi 3.0 milikmu? Blackie sibuk bertanya. Tidak buruk, aku benar-benar menikam telapak tangan penyihir tua itu dan mengalahkannya dalam waktu sekitar 8 atau 9 detik. Wow, kesempurnaan Master Clan dan kesempurnaan yang luar biasa, adalah celah yang tidak bisa dilewati sama sekali ah, kamu sebenarnya mengalahkan kesempurnaan Master Clan, Saudara Chen. Darah hidupmu yang tersembunyi juga terlalu kuat dioptimalkan. Oh, sayang sekali waktunya terlalu singkat. Selain itu, meskipun penyihir tua itu adalah kesempurnaan Master Clan, kekuatannya, di antara semua kesempurnaan Master Clan, dia mungkin ada di urutan terbawah, tapi aku sudah puas. Bagaimanapun juga, aku hanya seorang kesempurnaan Master Clan. Tapi kekuatanmu di atas penyihir tua, yang berarti kamu masih bisa mengalahkan kesempurnaan Master Sekte yang lebih kuat setelah kamu membuka Life Blood Hidden. Haha, ini bagus. Di konferensi Jianghu, kamu pasti akan dapat muncul sebagai sukses besar. Kesempurnaan Master Clan mengalahkan kesempurnaan yang hebat. Ini adalah keberadaan yang belum pernah ada sebelumnya. Titik. Hehe, ayo pergi, kembali. Omi tersenyum dan terbang menuju lautan dengan kecepatan tinggi. Omi dengan cepat kembali ke gerbang tak berujung. Namun, Omi tidak mengatakan kemana dia pergi, dan Omi tidak memberitahu siapapun tentang Life Blood Creek versi 3.0-nya, bahkan adik perempuan dan istri gurunya dan yang lainnya.
Alasan Omi tidak mengatakan apa-apa mungkin karena dia ingin menunggu konferensi Jianghu untuk memberikan kejutan lain kepada semua orang, dan omong-omong, menakuti orang-orang tingkat kesempurnaan leluhur itu. Betapa sulit dipercayanya seseorang di tingkat kesempurnaan leluhur untuk bersaing memperebutkan peringkat di tingkat kesempurnaan leluhur, meskipun Omi takut dia tidak akan bisa mendapatkan banyak nama depan, bahkan jika dia hanya bisa mendapatkan pangkat terakhir, itu sudah cukup mencekam. Selain itu, dia pasti tidak akan menjadi yang terakhir, karena dia sudah mengalahkan Wang Yang. Tentu saja, orang tua bertulang dari Sekte Iblis dan orang terkuat di aliansi positif Patua Wang Rufang, dua pembangkit tenaga listrik terkemuka ini, Omi bahkan tidak berani memikirkannya, lagi pula Omi juga harus menjadi diri sendiri. Sadar, dan itu juga bukan tujuan Omi, tujuannya hanya untuk mendapatkan peringkat terakhir saja sudah cukup. Dalam sekejap mata, 1 minggu atau lebih telah berlalu. Konferensi Jianghu telah benar-benar dimulai, karena, pada saat ini, di kota pahlawan, yang berada di persimpangan antara orang benar dan setan, sudah ada lautan manusia, dan sebulan yang lalu, hampir seluruh dunia seni bela diri telah berkumpul di kota pahlawan, dan beruntung kota pahlawan itu cukup besar. Tentu saja, itu juga karena cukup besar sehingga tempat ini telah dipilih selama berabad-abad untuk menampung kota pahlawan. Dan masih ada 3 hari sampai konferensi Jianghu yang sebenarnya. Di gerbang tak berujung. Angin petir, jumlah orang yang menuju ke gerbang tak berujung telah dihitung, masing-masing 21 murid generasi pertama kita, dan lebih dari 30 murid generasi kedua kita digabungkan. Tapi bagaimana kita sampai di sana? Hanya ada 3 hari sampai konferensi Jianghu, bagaimana kita akan menuju gerbang tak berujung dalam waktu 3 hari? Apakah kita benar-benar akan memiliki Blacky and Fire, melakukan 2 perjalanan untuk mengemas dan mengangkut kita? Kata Muyang. Omi, jangan bermimpi, Little Fire dan Little Black adalah saudaraku, bukan kendaraan. Dia biasanya membawa kita itu karena cinta persaudaraan. Lalu bagaimana semua orang ini akan sampai di sana? Oh, aku sudah menyiapkannya. Omi segera mengeluarkan sebuah benda yang terbuat dari kayu dan berbentuk agak seperti pesawat terbang. Apa ini? Hei, ini pesawat yang saya temukan. Tentu saja, Anda akan mengatakan tidak ada mesin. Oh, saya tidak menggunakan mesin untuk menggerakkan pesawat ini. Saya menggunakan mesin terbang. Kami membawa mesin terbang dari dunia lain 15 atau 16 tahun. Tahun yang lalu, itu berguna. Saya menggunakan 2 mesin terbang sebagai kekuatan dan kemudian mengendarai pesawat yang saya buat ini. Haha, sempurna. Sepertinya saya bisa menjadi ilmuwan. Kata Omi narsis. Xiao Meng terdiam. Hal yang begitu sederhana. Kamu berani mengatakan bahwa kamu yang menciptakannya. Apakah idiot ini juga baik? Kamu baru saja membuat alat dari kayu yang bisa menunggangi orang. Dan bahkan tidak ada kursi. Jadi saya yakin semua orang akan duduk langsung di atas kayu. Ya, saya sudah mengujinya. Itu cukup kuat, itu akan memiliki kecepatan sekitar 4 atau 500 km per jam, dan saya bisa terbang dari sini ke kota pahlawan. Hanya 3 hari untuk sampai ke sana. Aku akan pergi. Omi tersenyum, jangan khawatir, kami murid generasi pertama. Biarkan Blacky dan Little Fire mengantar kami ke sana. Murid generasi kedua, mereka harus naik pesawat. Dadu tersenyum. Setelah itu, Omi mengatur agar murid generasi kedua yang pergi ke konferensi Jianghu untuk pergi lebih dulu dengan pesawat. Mereka akan terbang selama sekitar 3 hari. Dan Omi dan yang lainnya, yang dibawa oleh Little Fire dan Little Black, akan tiba dalam waktu kurang dari sehari. Sehari kemudian, Omi dan yang lainnya tiba di kota pahlawan yang legendaris. Kota pahlawan sudah penuh sesak dengan orang-orang. Aku pergi. Begitu banyak orang, aku yakin tidak ada hotel untuk ditinggali. Wang Xing berkata dengan sedih. Omi mengabaikan kota pahlawan dari langit, ada banyak orang seperti semut. Namun, Omi melihat banyak-banyak penginapan bergerak, para pedagang dari beberapa kota terdekat. Tentu saja, mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjadi kaya. Mereka datang ke sini dan mendapatkan banyak penginapan bergerak di banyak ruang terbuka, pegunungan dan tempat lain. Meskipun mereka kasar, tapi setidaknya mereka punya tempat untuk menetap. Ayo, kita cari penginapan keliling dulu. Omi mendarat. 1236. Tamu, tidak banyak kamar yang tersedia, karena terlalu banyak orang yang menghadiri konferensi Jianghu, dan meskipun ada penginapan keliling di seluruh pegunungan untuk radius 10 mil, itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi jika Anda ingin tinggal, Anda harus bergegas. Omi menemukan penginapan keliling di sebuah lembah di pinggiran kota pahlawan. Berapa biayanya? Tanya mentor Omi. Setiap kamar mengenakan biaya 10 tael perak per malam. Tidak mungkin, itu sangat mahal. Oh, kami dianggap murah di sini, sebagai ganti area tengah. Mulai dari 200 tael per malam, saya katakan apakah kalian ingin menginap, masih ada antrian di belakang. Omi berkata, ayo, orang-orang datang jauh-jauh ke sini untuk membuka penginapan seluler, bukankah mereka hanya ingin mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang? Selama layanannya baik, tidak masalah jika mereka menghabiskan uang. Sedikit lebih banyak uang. Bos pesankan kami 30 kamar dulu. Ada di sana. Kamar-kamarnya sederhana, hanya papan kayu sederhana yang dibuat sementara dan dibangun di atas gunung. Berjalan di dalamnya memiliki rasa yang berbeda.
Omi dan yang lainnya tinggal di penginapan keliling ini untuk 2 orang dalam satu ruangan. Setidaknya ada puluhan ribu penginapan keliling dalam radius 10 mil dari seluruh kota pahlawan, yang menunjukkan banyaknya orang yang menghadiri Jianghu. Konferensi kali ini, pada hari ketiga di siang hari, 30 atau lebih murid generasi kedua dari gerbang tak berujung yang datang dengan pesawat tiba, dan setengah dari 30 kamar yang sebelumnya telah dipesan Omi masih tersisa untuk mereka. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang masalah ini, dan dalam sekejap mata konferensi Jianghu tiba. Pagi-pagi sekali Omi dan yang lainnya menuju ke kota pahlawan. Kota pahlawan memiliki tempat yang disebut Lembah Pahlawan, dan Lembah Pahlawan ini adalah cekungan yang sangat besar di pegunungan yang cukup besar untuk menampung jutaan orang. Ketika Omi dan yang lainnya memasuki Lembah Pahlawan, selain dari pusat cekungan, tempat di sekitarnya, bahkan cabang-cabang pohon, sudah penuh dengan orang. Pertama kali Omi menghadiri konferensi Jianghu, kejutan di hatinya tidak sedikit. Paman Izzy, saya belum pernah berpartisipasi dalam majelis Jianghu sebelumnya, bagaimana kita harus berpartisipasi saat ini? Populasi ini terlalu besar, kata Omi kepada Mu Yihao. Mu berkata, ada panggung pahlawan di depan, siapapun yang cukup kuat untuk menjadi master sekte atau lebih tinggi dapat pergi ke panggung pahlawan untuk mendaftarkan nama mereka, melaporkan dari sekte mana mereka berasal dan informasi lainnya, kemudian mereka dapat berpartisipasi dalam turnamen Jianghu. Secara umum, Master Sekte awal akan menjadi yang pertama memulai, setelah itu akan menjadi Master Sekte tengah, kemudian Master Sekte yang terlambat, dan pada hari terakhir, itu akan menjadi super powerful dari Master Sekte. Duel kesempurnaan hebat. Secara total, itu akan memakan waktu hampir 5 hari, dan hari ini adalah hari pertama, hari kompetisi Master Sekte awal. Oke, Wang Xing, Yang Yijian, Su Meiqian, Simran, Liu Yue, dan kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, kakak kelima, dan kakak keenam, aku akan menemanimu ke teras pahlawan untuk mendaftar. Beberapa orang mengangguk apakah mereka bisa bertarung untuk gerbang tak berujung bergantung pada hari ini. Hari ini adalah hari bagi mereka, anggota klan awal, untuk bersinar. Sesampainya di panggung pahlawan, Master bela diri dari Aliansi Benar, serta Patriark baru dari Sekte Iblis, mendaftar secara terpisah, dan mereka juga bertanggung jawab atas beberapa pengaturan untuk turnamen. Satu-satunya hal adalah karena orang benar dan iblis tidak menentang satu sama lain. Jadi penguasa aliansi yang benar dan penguasa sekte iblis tidak berbicara satu sama lain. Selama majelis Jianghu, murid dari dua faksi, terlepas dari dendam apapun, tidak diizinkan untuk bertarung secara pribadi, dan ini adalah aturan tidak tertulis yang telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini. Nama, dari sekte mana? Tuan bela diri bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Nama saya Liu Yue, saya dari gerbang tak berujung. Liu Yue berjalan ke meja untuk mendaftar. Gerbang tak berujung. Sekutu dari aliansi benar menatap Liu Yue. Gerbang tak berujung adalah sekte baru yang muncul dalam setahun terakhir. Sebagai master aliansi hutan bela diri, dia secara alami tahu itu, tapi dia tidak melakukannya. Jangan berharap bahwa sekte baru akan datang untuk berpartisipasi dalam majelis Jianghu. Master aliansi hutan bela diri mendengus, sebenarnya datang untuk berpartisipasi dalam majelis Jianghu. Gerbang tak berujung, apa-apaan ini? Master aliansi hutan bela diri itu tampak sangat dibenci. Omi kebetulan berada di sampingnya, berjalan ke Master Aliansi Hutan Bela Diri itu dan menamparnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu, Master Aliansi Hutan Bela Diri memandang Omi dengan marah, tetapi, saat berikutnya dia tercengang, karena Omi adalah tingkat kesempurnaan Master Sekte, dan, terlebih lagi, mengenalnya. Angin, awan cahaya angin. Master Bela Diri tergagap dan menatap Omi dan berkata, Omi berkata, kamu adalah Yujinzi dari Sekte Gunung Yao. Aku tidak menyangka bahkan kamu telah menjadi sekutu. Tidak buruk, aku ingat lebih dari 40 tahun yang lalu. Ketika aku masih muda, tuanku membawaku keluar untuk pelatihan. Aku bertemu denganmu di kuil Wangan. Kamu mencoba mencuri pedang tuanku, dan tuanku memukul pantatmu. Aku tidak menyangka sekarang. Dalam sekejap, bahkan kamu telah menjadi sekutu. Hahaha. Angin, Windy, kamu. Tampar. Omi memberikan tamparan lagi, menamparkan Yujinzi ke tanah. Sekarang sekutu baru aliansi benar, bernama Yujinzi, yang kebetulan diketahui Omi, berasal dari generasi yang sama dengan Tuan Omi, Bingru. Angin petir, jangan pergi terlalu jauh. Kamu Jinzi, aku setidaknya leluhur pendiri sekarang, dan aku masih perfeksionis leluhur, kamu sebaiknya menunjukkan rasa hormat. Kamu harus memanggil senior-seniormu, jangan memanggil mereka dengan nama depan mereka di setiap kesempatan. Apakah kamu mendengarku? Wind Lightning. Kamu pikir kamu sangat luar biasa hanya karena kamu telah membuka klan busuk. Izinkan saya memberitahu Anda, asisten paman sekte Gunung Yao saya, serta leluhur saya, ada di kota pahlawan. Kamu adalah paling tidak sombong. Selama konferensi Jianghu, bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Tampar. Omi menamparkan lagi. Kamu Jinzi, bahkan jika ini bukan giliranku untuk menjadi sombong, maka giliranmu untuk menjadi sombong bagi seorang master seni bela diri kecil. Jangan cepat-cepat daftarkan aku. Aku adalah murid dari gerbang tak berujung, dan aku akan berpartisipasi dalam konferensi Jianghu.
Yu Jinzi menggigit giginya dan dengan jujur bangkit dari tanah untuk mendaftar. Liu Yue, gerbang tak berujung. Wang Xing, gerbang tak berujung. Xie Yong, gerbang tak berujung. Hao Zizu, gerbang tak berujung. Kakak-kakak Umi selesai mendaftar. Setelah itu beberapa murid generasi kedua yang tersisa dari adaptasi bajak laut gerbang tak berujung juga datang untuk mendaftar. Saat itu sekitar pukul 10 pagi. Master bela diri terbang ke udara dan berteriak, semua peserta di tahap awal turnamen klan diundang ke pusat lembah pahlawan untuk mempersiapkan turnamen. Saat kata-kata itu menghilang, Master Sekte awal dari semua sekte terbang keluar. Lakukan saja. Omi memberikan dorongan kepada saudara-saudaranya, serta teman-temannya. Oke, kami akan melakukannya. Beberapa menit kemudian, semua peserta kuat di turnamen Master Sekte awal berkumpul di pusat lembah pahlawan. Master Sekte Iblis yang baru berkata, perhatian, semua peserta Master Sekte awal, saya memiliki 30 token terakhir di tangan saya. Siapapun yang mengambil token akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam final sore, mengerti? Semua orang mengangguk. 1237. Oke, aku akan puluhan dan setelah 10 dering, aku akan melemparkan 30 token terakhir ke udara, dan siapapun yang mengambilnya sebelum tengah hari akan menjadi orang yang mendapatkannya, jadi bersiaplah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mengatakan wow, Master Sekte Iblis melemparkan 30 token terakhir di tangannya ke bawah dari udara. Sekelompok pembangkit tenaga Master Sekte awal di tanah segera melompat ke arah token mengambang. Hanya ada 30 token terakhir, dan setiap token memiliki lusinan orang yang bersaing untuk mendapatkannya, jadi jumlah Master Sekte awal di seluruh Jianghu cukup banyak. Omi segera mengirim pesan ke Liu Yue dan yang lainnya, jangan buang energimu dulu, masih ada 2 jam tersisa sebelum tengah hari, tunggu 20 menit terakhir sebelum memberikan semuanya. Bagus. Setelah menerima pengingat Omi, orang-orang dari gerbang tak berujung semua berhenti dan pergi ke tanah untuk beristirahat terlebih dahulu. Tanpa diduga, orang-orang dari sekte lain juga untuk sementara berhenti dan pergi ke tanah untuk beristirahat. Tampaknya ada banyak orang yang mengadopsi kekuatan fisik cadangan semacam ini untuk bertarung hingga menit terakhir. Omi tiba-tiba melihat bahwa Liona sudah memiliki token terakhir di tangannya. Liona baru saja beruntung dan token yang melayang turun dari langit kebetulan melayang di sebelahnya, jadi dia mengambilnya. Sekarang Liona hanya perlu menjaga token ini agar tidak direnggut. Siang Yun, ayo, pegang tokennya. Omi berteriak. Liona mengangguk saat mendengar teriakan Omi. Pada saat itu, seorang pria melihat token di tangan Liona, terbang ke Liona dan berteriak, beri saya token. Liona mendengus, kenapa aku harus memberikannya padamu? Dengar, jika Anda tidak memberikannya kepada saya berjanji untuk memukuli Anda setengah mati. Meskipun konferensi Jianghu tidak mengizinkan pembunuhan, itu tidak mengatakan Anda tidak dapat dipukuli sampai mati. Pria itu kata tak terbantahkan. Omi menyaksikan di tengah kerumunan penonton setiap saat, dan ketika dia melihat pria itu, yang tidak tahu apakah dia orang benar atau iblis, ingin merampok Liona, dan juga berbicara dengan nada yang sangat mencekam, Omi sangat ingin terbang masuk dan memerasnya. Tetapi, Omi tidak bisa. Majelis Jianghu telah diturunkan selama ribuan tahun, dan beberapa aturan yang tidak ada yang berani melanggar. Sebenarnya satu aturan adalah bahwa tidak ada yang diizinkan untuk membantu mereka sendiri. Sekte. Liona berkata, apakah kamu pikir aku takut padamu hanya karena kamu mengancamku beberapa kali? Konyol, aku tidak takut jika kamu punya nyali untuk datang dan meraihnya. Jika kamu melampaui aku dalam kekuatan dan mencuri token saya, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mengancam saya di sini, itu konyol. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak mengenal saya? Siapapun dari Sekte Iblis mengenal saya. Saya adalah pendeta Sekte Iblis awal, keberadaan 10 besar. Saya disebut mata hantu, siapapun yang tidak menyenangkan saya tidak memiliki akhir yang baik. Saya tidak suka mengulangi diri saya sendiri. Beri saya token Anda, saya hanya akan mengatakan ini sekali. Suara pria sektarian awal yang menyebut dirinya mata hantu itu acuh tak acuh. Di tengah kerumunan penonton, Xiao Meng mengamuk, sungguh menyebalkan, saudara Umi, siapa mata hantu itu? Betapa sombongnya, jika Anda memiliki kemampuan untuk meraihnya, Anda harus membuat Sister Xianger mengambil inisiatif untuk memberikannya kepada Anda. Ya, jika kamu tidak memberikannya padanya, kamu harus memukulinya setengah mati. Omi berkata, jangan katakan itu, aku juga terbakar. Mata hantu ini, aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya, dia dari era yang sama dengan kita. Aku tidak tahu apakah Sister Xiangyun bisa melawan, atau dia akan dipukuli setengah mati olehnya, sementara kita pergi hanya bisa duduk di sini kering. Di arena turnamen, Liona membalapkan token di tangannya ke dadanya dan berkata, apa-apaan, datanglah jika kamu bisa. Mencari kematian. Mata Gosai memerah dan membunuh Liona, yang sangat aneh. Bang-bang. Setiap kali telapak tangan udara menyerang, suara teredam dipancarkan. Udara menembus udara. Omi tercengang, tidak menyangka bahwa tinju sparring yang telah lama hilang masih bisa dilakukan. Liona tidak menyangka lawannya begitu kuat, tetapi setelah ditinju belasan kali berturut-turut, dia tidak mampu memuntahkan darah. Di kerumunan penonton, Xiao Meng berteriak, saudari Xiangyun, ayolah. Liona mengatur napasnya.
Baru saja ditampar lebih dari selusin kali, aku hanya tidak menyangka pihak lain akan meninju udara, tapi kali ini, Leona menyetel dan mengamuk menggunakan teknik pedang tak berujung untuk membunuh. Sekitar 2 menit kemudian, Leona menusukkan pedang ke lengan Gosai itu. Ah, mata hantu itu menjerit. Bang, Leona menendangnya pergi dan mendengus, masih Master Sekte Iblis awal 10 besar, aku po. Leona mengalahkan Gosai dan segera mendapat perhatian dari seluruh penonton. Siapa wanita cantik itu? Kamu masih sangat muda dan kamu sudah mencapai tahap awal klan. Sekolah mana? Melihat pakaiannya, sepertinya dia bukan dari klan manapun. Jika aku tidak salah, dia berasal dari gerbang tak berujung yang baru dibangun. Wow, itu gerbang tak berujung yang mendirikan klan di luar negeri. Yang dibuat oleh yang termuda pertama di dunia. Ya, wow, saya tidak tahu ada pria kuat di gerbang tak berujung. Nah, tetap fokus pada wanita ini. Waktu segera mencapai pukul 11.30. Pada saat ini, arena turnamen mulai bergerak, semua orang mulai bersemangat, dan perkelahian yang sangat penting terjadi. Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Su Meiqian dan lainnya, masing-masing dari mereka mencoba yang terbaik untuk mengambil token di tangan orang lain. Pertempuran sengit berlangsung selama setengah jam, dan akhirnya, dengan teriakan dari Demon Cult Master, stop, stop. Semua orang di huru-hara berhenti, mereka yang mengambil token sangat bersemangat, dan mereka yang tidak sangat frustrasi dan meraung. Di udara, Demon Cult Master berteriak, tolong, mereka yang tidak mendapatkan token, segera arena turnamen, mereka yang mendapatkan token tetap tinggal. Tiba-tiba, hanya 30 orang yang tersisa di arena turnamen. 30 orang ini semuanya akan memasuki final sore hari. Pada saat ini, di tengah kerumunan penonton, Omi dan yang lainnya berteriak, yai, bagus. Istri guru Omi tertawa, dari 30 orang yang memenangkan token terakhir, gerbang tak berujung kita berjumlah 10, bagus gerbang tak berujung terlalu kuat. Omi juga tertawa, itu benar, gerbang tak berujung kita pasti akan menjadi bintang perhatian di konferensi Jianghu ini. Itu benar, dari 30 orang yang berhasil mencapai final, 10 diantaranya berasal dari gerbang tak berujung, yaitu Leona, Liu Yue, Yang Yijian, Xie Yong, Hao Zizu, Zhao Jian, Samira, kakak senior kelima, senior keenam saudaraku, dan Qi Sueyun. Di langit, Demon Sekte Master melihat ke arah 30 orang di tanah dan berkata, selamat, Anda telah memasuki final sore. Pada saat ini, Demon Sekte Master melihat sebuah anomali. Di antara 30 orang ini, 10 dari mereka memiliki pakaian yang mereka tidak tahu dari sekte mana mereka berasal, karena pakaian dari masing-masing murid sekte itu seragam, dan rata-rata orang akan tahu mereka dari sekte mana dengan melihat pakaian mereka. Tapi sekarang ada 10 orang yang tidak tahu kostum sekte mana. Benar, 10 orang dari kalian, dari sekte mana? Mengapa saya belum pernah melihat seorang murid dalam kostum ini sebelumnya? Kakak Omi tersenyum, kembali ke Demon Sect Master. Nama saya Xie Yong, saya dulu adalah murid dari Divine Dragon Sect, tapi sekarang saya telah dikeluarkan dari sekte, jadi sekarang saya adalah murid dari Endless. Gerbang tak berujung. Itu adalah gerbang tak berujung yang didirikan setengah tahun lalu di luar negeri, setelah menerima sekelompok bajak laut. Ya, kalian bersepuluh berasal dari gerbang tak berujung. Penyihir itu bertanya dengan kaget. Ya, 10 orang dari gerbang tak berujung bergema keras pada saat yang sama. Ah, itu tidak mungkin. Sudah luar biasa bagi sekte lain untuk memiliki 2 orang masuk final. Tapi bagaimana 10 orang bisa masuk final untuk kelompok pemberontak yang membentuk gerbang tak berujung? Itu tidak mungkin. Patriark Iblis bergetar kepalanya berulang kali, seolah-olah dia tidak percaya bahwa sepertiga dari orang-orang itu berasal dari gerbang tak berujung. Ini terlalu konyol. Pada saat ini, para penonton juga semua terkejut, gerbang tak berujung. Apa-apaan ini? Banyak pemirsa tidak menyadari gerbang tak berujung, lagi pula itu hanya didirikan selama setengah tahun. 1238. Tapi tidak peduli betapa mustahilnya itu, kebenaran ada di sana. Inilah bagaimana gerbang tak berujung menjadi terkenal pada hari pertama konferensi Jianghu, dan banyak orang beralih dari tidak pernah mendengar hal sialan itu menjadi membicarakannya. Sekitar pukul 2 siang, semua orang kembali ke Valley of Heroes untuk kompetisi sore. Yang bertanggung jawab menjadi tuan rumah sore itu adalah Yu Jinzi, sekutu aliansi besar-besaran. Yu Jinzi terbang di udara dan berkata kepada semua orang, turnamen Realm Master Clan awal, final, telah resmi dimulai, dan saya akan memberitahu Anda aturan final. Karena waktu, tidak mungkin untuk bersaing. Satu persatu, maka final sore menggunakan metode 2 game winner take all. Yang disebut metode 2 putaran adalah mereka yang masih berdiri di tengah arena dalam waktu 1 jam akan terus berpartisipasi di babak kedua. Ronde kedua. Putaran kedua menentukan 10 besar turnamen divisi klan awal, apakah Anda semua jelas tentang itu? Oke, teman-teman, saya akan segera mulai setelah saya memanggil 10, dan mencoba untuk melukai dan melumpuhkan orang lain sebanyak yang saya bisa dalam 1 jam. Namun, tidak lebih dari 1 lawan 1 akan diizinkan. 10, mulai. Master bela diri langsung berteriak 10, dan kerumunan itu terkejut, lalu segera menyerang orang-orang di sekitar mereka. Arena turnamen langsung bentrok lagi, tapi jelas tidak seramai di pagi hari, toh hanya ada 30 orang.
Dari 30 orang, 2 saling berhadapan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 15 orang terluka parah, hanya 15 terakhir yang tersisa di tempat kejadian, dan 15 terakhir bertarung lagi, tetapi 10 dari 15 terakhir ini berasal dari gerbang tak berujung. Jadi, 5 gerbang tak berujung bertarung melawan 5 itu. Segera, 5 orang itu juga terluka parah dan hanya 10 orang yang tersisa, dan mereka semua berasal dari gerbang tak berujung. Meskipun 1 jam belum berlalu, tetapi semua orang berasal dari gerbang tak berujung, jadi tentu saja tidak perlu bertarung lagi. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, semua sekte terkenal di Lembah Pahlawan, serta sekte iblis tercengang. Gerbang tak berujung ini, apakah akan mendominasi 10 besar? Mereka yang memasuki babak kedua, memasuki mereka semua dari gerbang tak berujung, dan tidak ada sekte lain yang masuk. Segera, waktu 1 jam sudah habis. Master Sekutu Yu Jinzi berteriak, mereka yang memasuki babak kedua, telah keluar, tetapi, semuanya adalah gerbang tak berujung, saya pribadi tidak yakin di dalam, saya pikir pasti ada air di dalamnya, meskipun saya tidak bisa melihat itu, tapi saya tidak percaya, sekelompok bajak laut yang digabungkan oleh sekelompok sekte apa, masuk semua ke dalam 10 besar, saya percaya banyak orang di sini sama tidak yakinnya dengan saya. Ya, tidak patuh, tidak patuh, tidak patuh. Semua orang dari aliansi yang layak di tempat kejadian meneriakkan ketidaktaatan mereka. Tidak ada seorang pun dari sekte iblis yang meneriakkan ketidaktaatan mereka. Lagi pula, di bawah sorotan penuh kerumunan, 10 orang dari gerbang tak berujung benar-benar kuat, dan kekuatan adalah sesuatu yang tidak bisa ditipu. Meskipun 10 besar semuanya berasal dari gerbang tak berujung, membuatnya sulit dipercaya dan sulit diyakinkan. Saat ini, di keramaian, Omi Aham Omi ke aliansi-aliansi yang layak, semakin tidak disukai, sebenarnya memiliki akal sehat untuk mengatakan ketidaktaatan, berpikir curang, adegan berapa banyak mata yang menonton, siapa yang melihat kecurangan, tapi adalah 10 besar tidak ada aliansi yang layak sembarang orang, tetapi, iblis juga tidak orang-orang iblis tidak mengatakan ketidaktaatan, tetapi yang layak meneriakkan ketidaktaatan. Kakak Omi, bagaimana jika mereka tidak menurut? Omi tidak menjawab Xiao Meng. Ketika dia berteriak, siapa yang tidak yakin? Lalu aku akan memukulnya sampai dia cocok, oke? Semua orang tiba-tiba melihat ke arah tempat suara itu keluar. Pada saat yang sama, Omi melompat dan terbang di udara. Semua orang melihat ke arah Omi. Banyak dari mereka mengenali itu adalah petir angin. Sesuatu yang tidak biasa sepertinya telah terjadi di arena turnamen, dan Lembah Pahlawan yang ramai membicarakannya. Omi terbang ke langit di depan sekutu dan berkata, Yu Jinzi, siapa yang baru saja mengatakan tidak? Yu Jinzi sangat marah ketika dia melihat Omi terbang untuk menanyainya, dan mendengus, aku bukan satu-satunya yang mengatakan tidak untuk itu. Omi tidak menunggu Yu Jinzi menyelesaikan kalimatnya. Dia dengan kering menamparkan wajah Yu Jinzi dan bertanya, apakah kamu yakin sekarang? Jika kamu tidak yakin, aku akan menamparmu 2 kali. Angin petir, kamu. Master Hutan Bela Diri Yu Jinzi sangat marah karena ditampar di depan umum oleh Omi. Dia setidaknya adalah Master Hutan Bela Diri, terlalu memalukan untuk ditampar wajahnya seperti ini. Tampar. Omi menamparnya lagi dan bertanya, masih belum yakin? Angin, kamu tidak. Kemarahan Eugene berteriak, tampar. Tapi, sebelum dia selesai berteriak, dia menamparkan lagi. Windy, aku akan melawanmu. Omi menamparkan lagi. Seluruh kerumunan terkejut, menyaksikan pemandangan yang terjadi di langit saat Omi terus menamparkan wajah Tuan Bela Diri. Eugene Zi melihat bahwa begitu dia berbicara, Omi menamparkan wajahnya. Dan jika ini terus berlanjut, wajahnya akan bengkak, jadi dia hanya perlu menggigit giginya dan berkata, aku akan mengambilnya. Kali ini Omi tidak melawan lagi. Tujuan Omi adalah untuk meyakinkannya, dan jika dia tidak patuh, dia akan memukulinya sampai dia patuh, dan sekarang dia akhirnya menurut. Master Bela Diri sangat tertekan, dia benar-benar dipukuli sampai dia patuh. Jawabannya sesederhana itu. Namun, ada beberapa orang, yang terang-terangan tidak yakin, dan mereka bahkan tidak punya alasan. Yang memalukan, itu tidak seperti mata semua orang buta. Jika ada yang melihat kecurangan Endeles, mereka bisa keluar dan mengatakannya, tetapi apakah ada yang melihatnya? Tidak. Jika tidak, mengapa ada yang meneriakkan ketidaktaatan? Itu tidak lebih dari kepicikan dan kecemburuan. Pada saat ini, Master Aliansi Hutan Bela Diri yang berdiri di samping terlihat sangat jelek. Setelah pidato Omi, semua orang di tempat kejadian merasa bahwa Omi ada benarnya. Master Aliansi Bela Diri mengatakan bahwa dia tidak yakin, bahkan tidak ada alasan. Dalam hal ini, ditampar oleh Omi tidak akan tidak adil. Baiklah, semuanya, saya telah mengganggu suasana elegan semua orang. Sekarang 10 besar turnamen Master Sekte awal telah dirilis, karena 10 besar semuanya dari Sekte Tanpa Akhir saya. Maka, sebagai leluhur pendiri Sekte Tanpa Akhir, saya secara alami memiliki hak untuk menuntut 10 besar tidak perlu melanjutkan turnamen. 1239. Tidak ada gunanya bersaing satu sama lain, 10 besar semuanya dari Sekte saya. Bagaimana dengan ini? Yang Yijian itu, Anda akan menjadi tempat pertama. Sumei Qian, Anda akan menjadi tempat kedua. Kakak senior Zhao Jian, Anda akan menjadi tempat ketiga. Kakak senior kelima, Anda akan menjadi tempat keempat.
Kakak senior ke-6 Anda akan menjadi tempat ke-5. Qi Shuiyun, Anda akan menjadi tempat ke-6. Liu Yue, Anda akan menjadi tempat ke-7. Samira, Anda akan menjadi tempat ke-8. Wang Xing, Anda akan menjadi tempat ke-9. Dan Dang Jiaer, Anda akan menjadi tempat ke-10. Ya, 10 orang di tanah ini menganggukkan kepala. Semua orang tidak bisa berkata apa-apa. Apakah konferensi Jianghu diadakan oleh keluarga Omi? Kenapa dia mengatur siapapun yang datang di tempat pertama? Namun, 10 teratas adalah semua muridnya, jadi masuk akal jika dia akan mengatur siapapun yang dia inginkan menjadi yang pertama. Omi tersenyum kepada orang banyak dan berkata, saya mengumumkan bahwa tahap awal majelis Jianghu dari turnamen Master Sekte, secara resmi telah berakhir. 10 besar adalah, Yang Yijian, Sumei Qian, dan Zhao Jian. Omi mengumumkan satu persatu. Semuanya, ayo bubar dan kembali besok untuk menonton turnamen Zongxi tingkat menengah. Omi berteriak. Master bela diri di sampingnya menjaga wajahnya tetap gelap. Di pagi hari adalah Master Iblis yang menjadi tuan rumah pertemuan. Di sore hari itu dia, dan sekarang Omi telah mengambil alih pekerjaannya. Tepat ketika semua orang akan bubar, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari kejauhan. Tunggu sebentar. Teriakan ini bergema di telinga semua orang, dan semua orang merasakan telinga mereka berdengung keras. Jelas bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Agung Master Sekte. Orang kuat tingkat kesempurnaan Grandmaster Grand telah membuat penampilan awal. Ini adalah reaksi pertama yang muncul di benak semua orang. Di masa lalu, kesempurnaan Master Clan tingkat akhir semacam ini hanya akan muncul pada hari terakhir, atau pada hari kedua dari belakang. Tetapi konferensi Jianghu ini hanya muncul pada hari pertama. Benar saja, pada saat berikutnya, seorang lelaki tua tingkat Zongxi Grand Perfection terbang di langit yang jauh. Wow, ini benar-benar Grandmaster Grand Perfection. Semua orang di arena terkejut. Omi menatap lelaki tua itu dengan cemberut yang dalam. Omi merasa bahwa kemunculan tiba-tiba lelaki tua tingkat Zongxi Grand Perfection ini pasti ada hubungannya dengan dia, dan hatinya sedang tidak baik. Di tengah teriakan orang banyak, lelaki tua pucat itu terbang hingga belasan meter di depan Omi. Matanya menatap Omi. Omi melengkungkan tangannya dalam pemujaan dan berkata, Senior Wind Lightning, saya pernah bertemu dengan senior ini. Saya tidak tahu siapa senior ini. Mulut lelaki tua itu mendengus jijik. Itu benar-benar secara khusus ditujukan pada Omi sebelumnya. Omi sedikit tertekan di dalam, dan berpikir bahwa mereka yang berada di tingkat kesempurnaan besar di tahap awal turnamen klan semacam ini tidak berminat untuk memperhatikannya. Jadi Omi baru saja menjadi sombong. Apa maksud senior Ham? Tanya Omi. Omi tidak yakin dengan kekuatan orang tua ini, tapi tidak ada rasa takut dalam diri Omi. Omi bisa dengan mudah mengalahkan penyihir tua Wang yang dari Sekte Naga Ilahi setelah membuka Life Blood Hidden, dan kekuatannya sudah mampu mengalahkannya. Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat dari lelaki tua ini, dibandingkan dengan penyihir tua Wang. Tetapi Omi tidak berada di level Grandmaster, jadi tidak ada cara untuk menilai dari momentumnya. Orang tua itu berkata, Nak, siapa namamu? Nama junior adalah Wind Lightning. Aku baru saja mengatakan itu. Kata Omi. Orang tua itu sangat marah. Tidak bisakah kamu mengatakannya lagi setelah kamu mengatakannya? Apakah kamu curiga bahwa aku tuli? Senior tidak berani. Tiba-tiba, Omi merasakan sakit yang membara di wajahnya. Omi miring dan terbang beberapa meter di langit. Omi menyentuh wajahnya dan sedikit kemarahan muncul. Baru saja masuk dan ditampar. Omi tidak bisa menghindari tamparan dari Master Besar Klan sebelum dia tidak membuka darah kehidupan tersembunyi. Kamu. Omi menatap marah pada lelaki tua di depannya. Orang tua itu melihat kemarahan di wajah Omi dan mendengus dingin. Apa aku tidak boleh menamparmu? Omi mengertakkan gigi dan segera tenang. Awalnya Omi ingin membuka Life Blood Hidden untuk melawannya, tetapi, berpikir bahwa itu hanya hari pertama konferensi Jianghu, membuka Life Blood Hidden sekarang akan mengekspos semua kekuatannya terlebih dahulu. Jadi, bertahanlah, Omi bertahan dulu. Apalagi Omi baru saja menamparkan Master Dunia Bela Diri beberapa kali. Jika dia tidak tahan, sebaliknya, orang lain akan mengatakan bahwa tidak apa-apa baginya untuk menamparkan orang lain. Tetapi tidak bagi orang lain untuk menamparkan dia. Untuk kombinasi alasan, Omi bertahan lebih dulu. Senior telah memberiku pelajaran, kata Omi. Orang tua itu berkata, angin petir konferensi Jianghu ini, diwarisi selama ribuan tahun. Tidak ada yang diizinkan untuk menodai kehikmatannya. Anda hanya dengan santai mengumumkan 10 besar. Apakah Anda memperlakukan konferensi Jianghu seolah-olah diadakan oleh Anda? Saya baru saja menamparkan Anda karena rasa tidak hormat Anda terhadap konferensi Jianghu. Omi berkata, senior disalahpahami. Bagaimana saya bisa tidak menghormati konferensi seperti Jianghu? 10 besar sekarang semua dari gerbang tak berujung saya. Saya sudah jelas tentang kekuatan mereka. Tentu saja tidak perlu membuang waktu untuk bersaing. Itu tidak normal bagi saya untuk mengumumkan peringkat berdasarkan kekuatan mereka. Selain itu, 10 besar semuanya dari gerbang tak berujung saya. Tidak peduli siapa yang selesai pertama atau kedua, itu adalah wajah pintu tanpa akhir. Mungkinkah senior sama tidak puasnya dengan guru bela diri? Don Omi ditampar lagi. Kali ini Omi benar-benar marah. Apa sih, dia hanya menahannya, sekarang dia datang lagi.
Namun, kesempurnaan agung sangat kuat, Omi tidak bisa membela diri sama sekali. Tanpa membuka Life Blood Hidden dia bisa hanya disembelih, tapi sayangnya, Life Blood Hidden memiliki waktu yang terbatas, dan Omi tidak selalu bisa membukanya. Wind Lightning, jika kamu berani bertindak gegabah di depanku lagi, aku yakin aku akan menyia-nyiakanmu sekarang. Omi mengatupkan giginya, dan dia tidak tahu siapa lelaki tua ini sebenarnya, dan bagaimana keterampilan bela diri itu. Mungkinkah lelaki tua tanpa tulang yang terkenal itu? Atau apakah itu Rufus Wang? Memikirkan keduanya, Omi memucat ketakutan. Lelaki tua ini, seharusnya bukan patua tanpa tulang dan patua Wang Rufang, kan? Jika itu benar, maka Omi hanya akan dibubuhi bahkan jika dia menyalakan Life Blood Hidden. Semoga tidak. Omi berkata dengan keras, berani saya bertanya kepada senior, keterampilan bela diri Anda sangat tinggi sehingga Anda harus menjadi orang tua tanpa tulang. Atau mungkin orang tua Wang Rufang. Junior memberi hormat kepada Bonfrey senior. Orang tua itu tampak malu, Omi telah menganggapnya sebagai Boneles senior dan Wang Rufang, bahkan tidak cukup baginya untuk menyebutkan sepatu kepada Boneles senior. Wind Lightning, jangan berani-beraninya berbicara omong kosong. Jika kamu berani mencemarkan Bonfrey senior dan Wang Rufang senior lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. 1240. Omi melihat bagaimana lelaki tua ini bergegas membela diri dan segera menjadi jelas menilai kekuatan lelaki tua ini dan statusnya di alam kesempurnaan agung leluhur. Fakta bahwa dia sangat ingin membela diri menunjukkan bahwa dia takut menyinggung si tulang patua, dan bahwa dia masih jauh dari tingkat kekuatan pria tua bertulang di alam kesempurnaan agung leluhur. Sepertinya Omi terlalu khawatir. Wind Lightning, bersikaplah sendiri. Jika kamu berani menjadi begitu sombong lain kali, aku akan kembali untuk mendidikmu. Setelah mengatakan itu, Golden Windy terbang. Omi memandangi sosok Golden Windy dan dalam hati berkata, penyu tua, tunggu aku akan mengembalikan 2 tamparan ini kepadamu 10 kali lipat. Lebih baik kamu berdoa agar keterampilan seni bela diri kamu jauh lebih baik daripada penyihir tua Wang Yang. Omi langsung terbang turun dari langit merasa tertekan juga. Setelah itu, semua orang bubar, dan Omi, bersama dengan gerbang tak berujung, kembali ke Mobile Inn. Hari ini, pintu tak berujung telah mendapatkan wajah yang cukup, dan meskipun Omi telah menderita beberapa penghinaan, itu tidak mempengaruhi status Omi di mata semua orang. Lagi pula, pihak lain adalah tuan yang hebat, dan Omi ditampar oleh orang kuat ini. Level, semua orang menerima begitu saja, bahkan Mufri, Yan Xingyi, Jiang Allblood dan yang lainnya, mereka semua berpikir bahwa tidak ada yang perlu dipermalukan. Hanya saja Omi tidak berpikir begitu. Malam itu, Omi merayakan di Mobile Inn untuk para pahlawan yang telah memenangkan 10 tempat teratas hari ini. Namun, Omi tidak bersemangat. Istri guru itu tersenyum dan berkata, Windy, mengapa semangatnya rendah? Apakah karena tamparan di wajah oleh senior kesempurnaan agung leluhur tadi siang? Mu yang sibuk berkata, Wind Lightning, tidak ada yang perlu dibenci. Bagaimanapun juga, itu adalah Zongxi Grand Perfection. Belum lagi tidak menamparkan, bahkan jika kamu terbunuh oleh Zongxi Grand Perfection, tidak ada yang akan merasa bersalah. Bagaimanapun juga, itu adalah eksistensi yang tidak bisa ditolak oleh kesempurnaan Zongxi kami sama sekali. Kamu, santai, tidak ada yang menertawakanmu sama sekali. Ya, petir angin, kamu mampu menarik perhatian Zongxi Grand Perfection dan keluar lebih awal, kamu dianggap sebagai karakter. Sampai batas tertentu, itu masalah kebanggaan. Kata Jiang Allblood. Omi mendengus sekelompok orang ini, tetapi mereka semua berpikir bahwa Omi dipukuli adalah hal yang biasa, dia adalah orang yang kuat. Omi bertanya, siapa di antara kalian yang mengenal kura-kura tua itu? Set, pelankan suaramu. Istri guru itu sibuk mengingatkannya. Fenger, pelankan suaramu. Mengapa kamu memanggilnya kura-kura tua? Jika dia mendengar ini, itu masalah besar. Jika dia bukan orang yang murah hati, kita akan selesai. Kata Yan Xingyi. Omi berkata, kura-kura tua adalah kura-kura tua. Apa? Saya baru saja dimarahi. Kura-kura tua, kura-kura bajingan. Semua orang ketakutan. Wind Lightning juga terlalu berani. Bahkan seseorang di tingkat kesempurnaan agung leluhur berani mengutuk. Untungnya orang itu tidak ada di sini. Kalau tidak aku benar-benar tidak tahu apa hasilnya. Mu Yao berkata, Wind Lightning, kamu bisa mengatakan ini di sini, tetapi jangan katakan itu di luar. Omi terdiam. Meskipun kura-kura tua itu adalah seorang Grandmaster, dia belum tentu sekuat itu. Setidaknya tidak sekuat patua tanpa tulang dan sebagainya. Aku khawatir dia jauh lebih buruk. Istri guru berkata tanpa berkata-kata, bahkan jika dia jauh lebih rendah daripada orang tua bebas tulang. Tapi itu masih kesempurnaan agung Zongxi, itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan di level ini. Fenger, jangan katakan seperti itu. Hal-hal konyol lagi. Omi berkata dalam hatinya, apakah kalian berpikir bahwa saya benar-benar hanya memiliki kekuatan bertarung tingkat kesempurnaan master? Salah, saya bahkan telah mengalahkan penyihir tua Wang yang dari Sekte Naga Ilahi. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk mengalahkannya. Kura-kura tua itu. Namun, hanya api kecil dan hitam kecil yang tahu tentang ini. Tidak ada orang lain yang tahu. Dan alasan mengapa Omi berani menjadi sombong agak curang. Omi bertanya, siapa kura-kura tua itu hari ini? Apakah tidak ada yang saling mengenal? Omi menatapmu.
Mu berkata, dia ada di langit. Saya tidak melihatnya dari dekat. Saya tidak yakin siapa itu saat ini. Ditambah bahkan jika saya melihatnya, itu sudah 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, Jiang Olblut berkata, dia angin emas dari Sekte Gunung Yu. Hah, kamu benar-benar mengenalnya. Semua orang memandang Jiang Olblut. Jiang Olblut berkata, tidak aneh kalau kalian tidak mengenal satu sama lain. Aneh bahwa saya tidak mengenal Anda. Saya berusia lebih dari 140 tahun dan saya telah menghadiri konferensi Jianghu 5 kali. Angin emas. Sekolah Gunung Yu. Apa-apaan ini? Seberapa kuat angin emas ini? Tanya Omi. Darah tua Jiang berkata, Jin Fengzi adalah leluhur nomor 2 dari sekolah Gunung Yu. Dia sudah berpartisipasi dalam konferensi Jianghu 30 tahun yang lalu dan sudah berada di tingkat kesempurnaan leluhur. Saya tidak tahu persis seberapa kuat bagaimanapun juga. Aku hanya kesempurnaan leluhur. Omi bertanya lagi, jika penyihir tua Wang yang dari Sekte Naga Ilahi dibandingkan dengannya, seberapa kuat dia? Jiang Laoblut berkata, Wang yang juga berpartisipasi dalam konferensi Jianghu 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, Wang yang dia memenangkan tempat ke-40, sementara Jin Fengzi dari sekolah Gunung Yu, memenangkan ke-39 dapat dikatakan bahwa mereka berdua sama-sama kuat. Mereka berada di bagian bawah tumpukan pada waktu itu. Namun, itu 30 tahun yang lalu, dan 30 tahun yang lalu, mereka berdua baru saja melangkah ke kesempurnaan agung leluhur, dan itu normal bagi mereka untuk berada di tingkat terendah dari semua kesempurnaan agung leluhur. Dan sekarang, setelah 30 tahun, mereka pasti jauh lebih kuat. Dalam 30 tahun ini, setidaknya ada 20 atau 30 orang yang telah meninggal pada batas tertinggi mereka. Jadi kali ini, aku takut Wang Yang dan Jin Fengzi keduanya akan mendapat peringkat yang sangat tinggi. Setidaknya di 15 besar, bagaimanapun juga, generasi yang lebih tua telah meninggal 20 atau 30 orang. Dan tentu saja, seluruh Danau Jianghu memiliki 23 generasi muda yang memasuki kesempurnaan besar. Omi menganggukkan kepalanya, lalu kekuatan angin emas dan Wang Yang harus 89 juga. Karena Omi telah mengalahkan Wang Yang dalam 10 detik, dia pasti akan bisa mengalahkan Golden Windy juga. Bajingan ini. Omi diam-diam mengatupkan giginya. Menunggu hari terakhir konferensi Jianghu, Omi pasti akan pek dengan dia di depan umum dan dengan kejam memberitahu orang banyak yang lebih dripi. Istri guru Omi berkata dengan penuh kasih, ketika konferensi Jianghu terakhir diadakan, Patua tanpa tulang dan Wang Rufang baru berusia 100 tahun. Tetapi mereka mengalahkan banyak kesempurnaan agung generasi yang lebih tua dan menjadi dua yang terkuat. Sungguh mengagumkan. Sekarang, setelah 30 tahun, saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat mereka. Mereka pasti lebih kuat. Ya, keduanya luar biasa. Konferensi Jianghu terakhir, 20 teratas, hampir semuanya berusia lebih dari 130 tahun. Mereka adalah satu-satunya yang berusia lebih dari 100 tahun. Dan sekarang, orang-orang yang berusia lebih dari 130 tahun. Tua telah lama meninggal karena usia mereka yang besar, namun mereka masih dapat berpartisipasi dalam sesi lain. Luar biasa. Semua orang tiba-tiba mendiskusikan tentang keduanya. Tidak ada yang perlu dikagumi atau tidak dikagumi dalam diri Omi. Omi baru berusia 50-an sekarang. Tetapi dia telah mencapai kesempurnaan agung leluhur. Pasti tidak akan sulit untuk melampaui keduanya di masa depan. Ngomong-ngomong, Omi adalah yang terbaik. Suatu malam Omi dan orang-orang dari gerbang tak berujung minum sepuasnya, merayakan pencapaian hari ini. Bersambung.